Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marmarotul Mufidah dengan NIM 19034010110007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Jadi, apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak ia lahir bahkan sampai dia mati, dan itu telah dianugerahkan langsung oleh Tuhan sehingga manusia dapat saling menghormati, hidup layak, dan saling melindungi. Setelah itu kita berlanjut kepada slide selanjutnya, yaitu tentang karakteristik HAM. Karakteristik HAM yang pertama yaitu adalah kodrat. Maksudnya ia bersifat kodrat, yaitu anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Maksudnya HAM itu dianugerahkan oleh Tuhan dan bersifat hakiki, yaitu sudah melekat pada diri manusia sejak dia lahir, seperti yang saya tadi bilang. Selanjutnya adalah bersifat universal. Jadi HAM itu tidak memandang manusia itu berkulit putih, berkulit hitam, beragama Islam, beragama Kristen, tinggi, pendek, tapi bersifat umum. Jadi HAM itu ada pada setiap manusia. Selanjutnya yaitu fase perkembangan HAM, yaitu ada beberapa generasi, ada 3 generasi. Yang pertama adalah hak sipil dan politik, dan yang generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, generasi selanjutnya yaitu hak atas pembangunan. Kita beralih kepada slide selanjutnya, yaitu prinsip utama HAM. Prinsip utama HAM yang pertama adalah HAM adalah konsep etika. Jadi, manusia tidak bisa bersifat semena-mena terhadap manusia lainnya. Gitu. HAM yang kedua, HAM menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, HAM berlaku universal atau bersifat umum. Yang keempat adalah tidak terpisahkan dengan kewajiban asasi. Yang kelima adalah HAM menjadi program internasional. Dan yang terakhir adalah hak berkembang sangat dinamis. Berlanjut pada slide selanjutnya, yaitu HAM di Indonesia terdiri dari 10 hak asasi dan 4 kewajiban dasar. Yang kedua adalah sesuai dengan agama dan budaya. Yang ketiga adalah dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Jadi HAM itu sudah ada dalam Undang-Undang Indonesia. Yaitu selanjutnya nomor 4 menjadi program nasional, diperkuat oleh konstitusi dan institusi. Pada slide selanjutnya, lintas sejarah HAM di Indonesia. Jadi perjuangan HAM di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, yaitu 40 tahun sebelum merdeka. Setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa Orde Lama saat sidang BPUPKI, pada masa Orde Lama tersebut, 2 tokoh yaitu Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman membela HAM agar masuk dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu terbentuknya Menek Urusan HAM 1999. Dan setelah itu HAM go public. Selanjutnya adalah 6 prinsip pokok hak asasi manusia. Yang pertama, tidak bisa dibagi atau indivisibility. Yang kedua, saling bergantung dan berkaitan. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang terakhir adalah tanggung jawab negara dan penegakan hukum. Jadi HAM itu terkait dengan aturan-aturan
dan hukum. Yang selanjutnya adalah subjek hak asasi manusia. Yang pertama, pemegang hak, right holder. Pemegang hak adalah manusia sebagai individu maupun kelompok yang memiliki hak yang wajib dihormati, dilindungi penuh oleh keluarga, oleh negara. Selanjutnya adalah pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Yang selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak, yang mereka lalai secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut HAM seseorang akan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Indonesia. Instrumen utama HAM nasional berada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, yaitu tentang HAM sendiri. Nomor ketiga, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada slide selanjutnya yaitu HAM dalam Undang-Undang 1945. Pada alinea pertama, yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi sudah tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang HAM itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu hak yang 10 hak asasi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Jadi setiap manusia mempunyai hak untuk hidup tentram, hidup damai, hidup dengan sewajarnya. Yang selanjutnya adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu manusia berhak ingin memiliki keturunan, yaitu dengan cara menikah, berpasangan dengan siapapun gitu. Terus hak mengembangkan diri itu tidak dilarang karena itu adalah termasuk hak asasi manusia. Yang keempat adalah hak memperoleh keadilan. Yang selanjutnya adalah kebebasan pribadi. Selanjutnya ada 4 kewajiban dasar. Yang pertama yaitu wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional HAM. Wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang ketiga, wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keempat adalah wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Nah, itu sekian penjelasan dari saya tentang hak asasi manusia. Manakala terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.